Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ti Hajar dengan NIM 210210008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan perkembangan pemikiran manajemen. Nah, sebelum kita mengetahui sejarah perkembangan pemikiran manajemen, alangkah baiknya kita mengetahui dulu contoh-contoh praktek manajemen yang ada sejak zaman dulu. Sesungguhnya manajemen telah ada sejak zaman dahulu. Salah satu buktinya adalah piramida di Mesir yang menunjukkan bahwa pada zaman dahulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa. Mengikuti tahapan tertentu yang telah disiapkan, sejarah menyebutkan ribuan orang terlibat dalam pembangunan piramida Mesir. Piramida tidak akan berhasil dibangun jika tidak ada manajer yang merencanakan apa yang harus dilakukan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat Candi Borobudur dan contoh bangunan kuno yang sangat rumit juga dibangun dengan manajemen. Nah, dari bukti-bukti tersebut dapat kita lihat bahwa bagaimana orang-orang dahulu telah menerapkan manajemen. Perkembangan pemikiran manajemen merupakan pemikiran dan definisi-definisi manajemen sama seperti konsep organisasi, yaitu memiliki perkembangan epistemologi. Kalau kita memahami dengan baik fungsi-fungsi dan teori manajemen, maka kita akan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas keorganisasian. Pengkajian formal manajemen baru dimulai pada abad ke-20. Perkembangan ilmu manajemen membantu para manajer untuk memahami dan memimpin perusahaannya, serta mengatasi masalah-masalah di dalam perusahaan tersebut. Tentunya, banyak tokoh dalam perkembangan pemikiran manajemen. Pertama, perkembangan manajemen pada aliran klasik atau classical school. Aliran ini dipelopori oleh beberapa tokoh. Tokoh aliran klasik pertama yaitu Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1851. Di awal tahun 1800, Robert Owen sebagai manajer pemintalan kapas di New York, Skotlandia. Ia juga mengamati penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika mesin dilakukan perawatan dengan baik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga tenaga kerja. Jika tenaga kerja diperhatikan kebutuhannya seperti menyediakan makanan bagi karyawan, mendirikan toko-toko untuk menjual keperluan karyawan dengan harga terjangkau, memperbaiki lingkungan tempat tinggal karyawan, membangun perumahan karyawan, dan membuat akses jalan serta memperhatikan jam kerja karyawan. Karena memperbaiki kondisi dan memperhatikan lingkungan kerja tersebut, maka Robert Owen dikenal sebagai bapak personalia manajemen modern. Nah, tokoh aliran klasik selanjutnya yaitu Carlos Babbage. Ia seorang ahli matematika yang tertarik pada ilmu manajemen dan berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja dapat meningkat produktivitas dan dapat menekan biaya operasional menjadi lebih rendah, yaitu dengan dilatihnya karyawan suatu keterampilan tertentu dan harus bertanggung jawab terhadap bagian yang dikerjakannya dengan keterampilan tersebut. Dan yang terakhir, tokoh aliran klasik yaitu Frederick W. Taylor. Taylor adalah tokoh peletak prinsip manajemen ilmiah dengan percobaan gerak dan waktu. Dengan efisiensi gerak dapat meningkat produktivitas sehingga dapat ditentukan standar minimal produksi atas dasar keahlian rata-rata pekerja. Dengan ditentukannya standar minimal produksi dapat diterapkan sistem upah dengan bonus bagi pekerja yang dapat melampaui standar minimal produksi. 4 prinsip dasar yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor. Pertama, dengan perkembangan manajemen ilmiah dapat ditentukan metode terbaik dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu seleksi karyawan dengan cara ilmiah. Yang ketiga, perkembangan dan pendidikan karyawan dengan cara ilmiah dapat meningkat efisien dan efektivitas kerja organisasi. Dan yang keempat yaitu hubungan yang erat antara manajemen dan karyawan dapat menumbuhkan kenyamanan bekerja di dalam organisasi. Nah, perkembangan manajemen yang kedua yaitu pada aliran perilaku atau behavioral school, dan aliran ini dipelopori oleh dua tokoh.
Aliran ini berkembang sebab aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Dengan sebab itu, dicari upaya untuk membantu manajer mengatasi masalah sisi perilaku karyawan. Tokoh pertama pada aliran perilaku yaitu Hugo Musterberg. Sumber utama dari tokoh ini adalah penerapan psikologi karyawan dalam membantu peningkatan produksi melalui 3 cara. Pertama, mendapatkan orang yang cocok. Yang kedua, menciptakan kondisi kerja yang baik. Dan yang ketiga itu memotivasikan karyawan. Dan tokoh yang kedua pada aliran perilaku yaitu Elton Mayo. Elton Mayo terkenal dengan eksperimen perilaku manusia dalam situasi kerja yang disebut sebagai eksperimen Hawthorne. Hasil dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa perhatian khusus pada karyawan dapat meningkatkan usaha pekerjaannya. Dari eksperimen ini diperoleh hasil yaitu dari konsep manusia yang rasional, bahwa manusia hanya dapat dimotivasi dengan pemenuhan ekonomi diganti dengan konsep pemenuhan kebutuhan sosial melalui hubungan kerja. Dan yang ketiga yaitu perkembangan pada aliran ilmu manajemen atau manajemen science school. Aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operasional dalam menghadapi masalah organisasi. Prosedur yang digunakan dimulai dari analisis masalah sampai dengan usulan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Sumber yang terdapat dalam aliran ini yaitu prinsip aliran ini diterapkan dalam perencanaan masalah pada organisasi besar. Kedua, teknik-teknik manajemen ilmiah digunakan pada berbagai kegiatan seperti penggunaan anggaran, arus uang, jadwal produksi, dan pengembangan produksi. Yang ketiga yaitu memecahkan masalah dengan cara meninjaunya dari berbagai ilmu. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah secara matematis. Keterbatasan aliran ini pada manajemen hanya diterapkan pada kegiatan perencanaan dan pada pengawasan seperti pengorganisasian dan kepemimpinan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu perkembangan manajemen melalui pendekatan sistem. Perkembangan ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pendekatan ini, manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Pendekatan sistem digunakan untuk mengetahui, memahami, dan mengelola permasalahan atau proses yang saling terkait sebagai sistem, sehingga memberikan sumbangan pada efektivitas dan efisien organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam sistem ini juga dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dari organisasi akan mempengaruhi kegiatan bagian lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pemikiran manajemen. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.